Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Sabrendinansa dengan NPM 220820110153. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari sequential search dan juga binary search. Untuk persamaan dari sequential search dan binary search sendiri adalah merupakan sama-sama metode dalam sebuah teknik pencarian. Adapun perbedaan dari dua teknik ini terletak pada keadaan data. Pencarian sekuensial digunakan apabila data dalam keadaan acak atau tidak terurut. Sebaliknya, pencarian biner digunakan pada data yang sudah dalam keadaan urut. Prinsip kerja dari sequential search adalah membandingkan setiap elemen dengan elemen yang dicari secara berurutan mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan. Sedangkan prinsip kerja dari binary search adalah dengan melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi. Berarti ada kemungkinan data tidak ditemukan. Adapun algoritma binary search lebih rumit daripada sequential search. Tetapi sequential search kurang efisien dan kurang cepat untuk melakukan suatu data dalam jumlah yang besar, sedangkan binary search lebih cepat dan efisien jika mencari suatu nilai dalam jumlah data yang besar, karena data-data tersebut sudah diurutkan terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Ini saya sudah punya dari algoritma dari sequential search. Ada yang pertama, ini langsung saja kita deklarasikan integer NIX, lalu output untuk berapa panjang lariknya, ini keluar di konsol berapa panjang lariknya, lalu ada input N, deklarasi lagi array AN, lalu ada for I sama dengan 0 to N-1. Next, A ke I random 10, ini random dari 1 sampai 10, 0 1 sampai 10. Output masukkan bilangan yang mau Anda cari, input X, lalu proses cari 2 X A N-1. Lalu kita pakai cari 2. Cari 2 itu ada parameter integer X, integer array L, integer N, lalu return tipenya boolean true or false, lalu deklarasikan dengan tipe data boolean ketemu, lalu ada deklarasikan integer I, larik berapa, proses I sama dengan 0, ketemu sama dengan false, lalu ada for I kurang dari 0 and not ketemu. Jika true, maka true or false, L ke I sama dengan X, jika true ketemu sama dengan true, lari ke berapa sama dengan I, ini proses. Lalu jika salah atau false, I sama dengan I plus 1. Dan untuk yang false-nya ini nanti ketemu sama dengan true, true or false. Jika true, output elemen yang Anda cari ada di indeks ke berapa. Lalu jika false, elemen titik-titik yang Anda cari tidak ada di larik tersebut. Gitu. Langsung saja kita deklarasikan berapa panjang lariknya, ada 5. Nah, ini ada random dari 0 sampai 10 ya. Masukkan bilangan yang Anda mau cari, kita misalkan 9. Oke. Nah, N jumlah dari indeksnya itu ada 4, indeks terakhir 4, indeks di awal itu ada 0. Ya false karena bukan, karena kita akan mencari nilai dari 9 itu ada di indeks berapa. Oke. Nah, ini udah mulai true, ketemu indeks 1 I, ketemu lari ke berapa sama dengan I. Nah, ketemu. Nah, elemen yang Anda cari ada di indeks. Nah, elemen 9 yang Anda cari ada di indeks 1. Mungkin itu saja dan tentang sekuensial. Langsung lanjut saja kita ke binary search. Oke, sebentar.
Ini ada algoritmnya. Binary search sendiri itu ada string array list of name, string search name, integer size of array, return type-nya integer, return variable-nya position. Lalu yang pertama deklarasikan first berupa integer, lalu ada proses first sama dengan 0. Integer last, deklarasikan integer, tipe data integer last, lalu ada proses last sama dengan size of array min 1. Lalu ada deklarasikan lagi position, tipe data integer, proses position sama dengan min 1. Lalu ada apa namanya, deklarasikan lagi found, tipe data boolean. Lalu ada proses found sama dengan false. Lalu ada kita deklarasikan lagi midpoint dengan tipe data integer. Oke, sebentar kita. Lalu ada for, pengulangan di sini not found, and first kurang dari sama dengan last. Jika true maka midpoint sama dengan apps first plus last per 2. Ini ada list of names midpoint sama dengan search name of name. Jika true, found sama dengan true, position sama dengan midpoint. Lalu false itu ada list of name midpoint lebih besar search name. Jika true last sama dengan midpoint min 1. Jika false first sama dengan midpoint plus 1. Lalu bagaimana cara kerja dari binary ini? Oke, langsung aja kita masukkan. Who do you want to find? Misalnya kita deklarasikan band. Oke, size of array 5, first 0, Adam, last, yaitu indeks keempat, firstnya ada indeks ke 0. Jadi indeks keempat itu last ada si William. Midpointnya belum ditentukan ya. Nah, dari sini binary ini cara kerjanya itu dengan cara membagi data, guys ya. Oke, nah midpoint ini 2 karena ada 5 tipe apa, ada 5 data, maka midpointnya tuh ada di 2. Nah, ini indeks pertama, indeks ke 0 ini kita deklarasi sebagai first data, lalu yang indeks keempat ini kita deklarasikan sebagai last data. Jadi indeks kedua mid, indeks ke 0 itu adalah first data, dan indeks keempat itu adalah last. Yang kita cari adalah band. Nah, bagaimana cara mencari band? Karena kita sudah menentukan dari mid-nya itu sendiri, maka iter dan untuk indeks ketiga dan keempat ini sudah tidak terpakai karena yang kita cari kan band kan. Nah, lalu Brian ini udah indeks kedua ini sudah tidak jadi midpoint lagi, maka ini akan menjadi last data, dan Adam ini jadi first data. Lalu di run lagi, maka ketemu ada Adam dan Ben. Nah, untuk lastnya ketemu karena kita nyari Ben, maka Ben ada di indeks pertama. Gitu. Oke. Midpoint masih tetap 2, midpoint di 0. Ini udah masuk terakhir, midpoint sudah ada di 0 antara Adam dan Ben. Karena Adam bukan yang kita cari, maka false. Oke, nah jadi tinggal true, found sama dengan true. Yang dimana midpoint sama dengan 1. Indeks pertama adalah band, yaitu apa yang kita mau cari. Oke, return to integer position. Ben, email is benboy@aol.com. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.